Perkenalkan, nama saya Nailfa Rauli Sasabila. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Sini saya akan menjelaskan materi tentang godaan nafsu, setan, dan dunia. Dalam perjalanan spiritual manusia, terdapat 3 musuh utama yang senantiasa menghadang untuk menjauhkan kita dari jalan kebenaran dan ketakwaan kepada Allah. Ketiga musuh tersebut adalah, yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah setan, dan yang ketiga adalah dunia, kehidupan duniawi. Godaan nafsu. Nafsu adalah dorongan atau keinginan yang ada di dalam diri manusia yang cenderung mengarah kepada hal-hal yang dapat memberikan kepuasan jasmani dan rohani secara instan tanpa mempertimbangkan baik buruknya dan menurut syariat Islam. Jenis-jenis nafsu yang pertama adalah nafsu amarah. Nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Ciri-cirinya selalu mendorong untuk berbuat maksiat, tidak pernah puas dengan kesenangan duniawi, mengabaikan perintah Allah dan larangannya, egois dan mementingkan diri sendiri. Yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu yang menyesal dan menyalahkan diri sendiri setelah berbuat dosa. Ciri-cirinya kadang berbuat baik, kadang berbuat jahat, menyesal setelah melakukan kesalahan, masih ada pertimbangan antara baik dan buruk, berada dalam tahap perjuangan spiritual. Yang terakhir ada nafsu mulhimah. Nafsu yang mendapat ilham untuk berbuat kebaikan. Ciri-cirinya lebih mendorong kepada kebaikan, mendapat hidayah untuk mengenali yang hak dan yang batil, mulai meninggalkan perbuatan maksiat, berusaha kepada Allah. Terus ada bentuk-bentuk godaan nafsu. Yang pertama ada nafsu syahwat, zina, dan merupakan mendekati zina, pandangan yang tidak pada tempatnya, pergaulan bebas tanpa batas, dan pornografi atau pornoaksi. Yang kedua ada nafsu perut, nafsu makan. Contohnya seperti makan berlebihan, makan yang haram, serakah terhadap makanan, dan tidak bersyukur atas rezeki. Yang ketiga ada nafsu kekuasaan, contohnya seperti sombong, takabur, ingin selalu berkuasa dan dipuji, merendahkan orang lain, dan tidak mau menerima nasihat. Yang terakhir ada nafsu harta, contohnya seperti tamak dan rakus, tidak mau mengeluarkan zakat dan sedekah, mencari harta dengan cara haram, kikir dan bakhil. Dampak negatif mengikuti nafsu adalah terjerumus dalam dosa dan maksiat, jauh dari Allah, hati menjadi gelap dan keras, kehilangan kebahagiaan hakiki, merusak hubungan dengan sesama, tidak mendapat keberkahan hidup. Godaan setan. Setan adalah makhluk halus ciptaan Allah yang terbuat dari api, dipimpin oleh iblis yang selalu berusaha menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Sejarah iblis itu dulunya adalah makhluk yang taat beribadah kepada namanya Azazil. Namun karena kesombongannya menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, ia dikutuk dan menjadi pemimpin para setan. Strategi dan tipu daya setan. Yang pertama adalah wasawis atau bisikan halus, yang itu membisikkan keraguan tentang keimanan, menunda-nunda dalam ibadah, memperbesar dosa kecil dan mengecilkan dosa besar, membuat lalai dari mengingat Allah. Yang kedua, mempercantik kemaksiatan. Contohnya, membuat dosa tampak menarik dan menggiurkan, memberikan alasan pembenar untuk membuat maksiat, menampilkan kesenangan sesaat dari dosa, menyembunyikan akibat buruk dari perbuatan jahat. Yang ketiga, pemecah belah persatuan, menimbulkan perpecahan dalam keluarga, menyebarkan fitnah dan gosip, mengobarkan kebencian dan permusuhan, memperusak persaudaraan sesama muslim. Yang keempat, membuat putus asa, membuat manusia putus asa dari rahmat Allah, mengatakan dosa terlalu besar untuk diampuni, membuat minder dan tidak percaya diri, dan menjauhkan diri dari taubat. Pintu masuk setan adalah pas ketika marah. Setan mudah menguasai orang yang sedang marah. Yang kedua, ketika sedih berlebihan. Kesedihan dapat membuka celah bagi setan. Yang ketiga, pas sombong. Kesombongan adalah sifat utama setan. Ketika kita sedang lalai, kelalaian dari zikir dan ibadah. Dan yang terakhir, ketika kita sedang sendirian, terutama di tempat yang sepi dan gelap.
Terus godaan dunia. Godaan dunia adalah segala sesuatu dalam kehidupan duniawi yang dapat melalaikan manusia dari mengingat Allah dan akhirat serta menjerumuskan dalam kemaksiatan. Bentuk-bentuk godaan manusia yang pertama adalah harta benda adalah cinta berlebihan terhadap harta, menjadikan harta sebagai tujuan hidup, tidak mau berbagi dengan sesama, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Dampak negatifnya adalah kikir, sombong, dan lupa akhirat. Yang kedua, kedudukan dan popularitas. Cinta terhadap jabatan dan pangkat, ingin selalu dipuji dan disanjung, berlomba-lomba dalam kemewahan, iri terhadap kesuksesan orang lain. Dampak negatifnya adalah ujub, ria, merendahkan orang lain. Yang ketiga, kesenangan dan hiburan, berlebihan dalam mencari kesenangan, hiburan yang melalaikan diri dari ibadah, menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, terlena dengan kemewahan dunia. Dampak negatifnya, lalai, boros, dan tidak produktif. Yang keempat ada keluarga dan keturunan. Cinta berlebihan kepada keluarga, mendahulukan keluarga dari perintah Allah, memajakan anak tanpa pendidikan agama, membangga keberlebihan dengan keturunan. Dampak negatifnya adalah tidak adil, melalaikan kewajiban agama. Cara melawan 3 musuh tersebut. Melawan nafsu adalah perbaikan ibadah. Perbaikan ibadah contohnya seperti memperkuat keimanan kepada Allah, meyakini adanya hari akhir dan pembalasan, memahami tujuan hidup yang sebenarnya. Yang kedua ada perbaikan ibadah, contohnya seperti sholat, puasa, zikir, dan yang membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah perbaikan akhlak, yaitu sabar, syukur, tawadu, dan qanaah. Yang keempat adalah mujahadah atau perjuangan spiritual, yaitu melatih diri menahan keinginan yang berlebihan, berpuasa sunnah untuk melatih pengendalian diri, mengurangi makan dan minum dan tidur, memperbanyak ibadah malam. Yang kedua adalah melawan setan, yaitu yang pertama berlindung kepada Allah. Contohnya seperti membaca at-ta'awud, membaca basmalah, dan membaca al-mu'azzatain, yaitu membaca al-falaq dan an-nas. Yang kedua adalah memperkuat zikir, memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah, membaca asmaul husna, beristighfar dan taubat, sholat nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan spiritual, selalu dalam keadaan wudhu, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, menjauhi tempat-tempat maksiat, bergaul dengan orang-orang soleh. Dan yang terakhir adalah ilmu dan kesadaran, contohnya seperti mempelajari ilmu agama, mengenali tipu daya setan, waspada terhadap bisikan-bisikan jahat, segera bertobat ketika terjatuh dalam dosa. Yang terakhir adalah melawan godaan dunia. Yang pertama, mengingat akhirat. Sering mengingat kematian, membayangkan keadaan di dalam kubur, merenung kehidupan akhirat yang kekal, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Yang kedua adalah bersikap zuhud. Zuhud itu bukan berarti miskin, tetapi harta ada di tangan bukan di hati. Menggunakan dunia sebagai sarana bukan tujuan. Tidak terlalu cinta dan tidak terlalu benci terhadap dunia. Rela melepaskan dunia demi ridha Allah. Yang ketiga, bersyukur dan qanaah. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, merasa cukup dengan rezeki yang ada, tidak iri terhadap orang lain, fokus pada kualitas bukan kuantitas. Dan yang terakhir, menggunakan dunia dengan benar, mencari rezeki yang halal, menggunakan harta untuk kebaikan, membantu sesama yang membutuhkan, berinvestasi untuk dunia akhirat. Kesimpulannya, perjuangan melawan nafsu setan dan dunia adalah jihad yang paling besar dan mulia. Kemenangan dalam jihad ini akan membawa kepada kebahagiaan hakiki di dunia akhirat. Ketiga musuh ini harus dilawan secara bersamaan dengan senjata iman, ilmu, amal soleh,
dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa perjuangan ini adalah proses seumur hidup yang membutuhkan kesabaran, istiqomah, dan pertolongan kepada Allah. Mintalah selalu hidayah dan pertolongannya, serta bergaullah dengan orang-orang soleh yang dapat membantu perjuangan spiritual ini. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Demikian materi saya tentang godaan nafsu, setan, dan dunia. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.